Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How are you today? I'm fine. Yeah, I am fine too. Thank you. Good. Ya, keep health. Ya, jaga kesehatan ya. Ya. Before we start our lesson today, please let's pray together. Finish? Ya. Is there any student absent today? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Okay, let me check your attendance list first. Okay. After you learn about past tense versus present perfect tense on last week, today the chapter or topic still relate with the previous chapter. Present tense versus present perfect tense. It means that this material retell about the past event or past activity. Okay, do you want to know? Kalian pengen tahu chapter apa? Yes. Can you show what's wrong? Of course, I am going to show you this chapter. Ntar saya share screen-nya dulu ya. The chapter is about recount text. Before we discuss about it, actually there are benefits as long as you learn this topic. Ini dia kompetensi dasarnya 3.7 dan 4.7. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi adalah 3.7.1 melengkapi bagian recount teks yang rumpang, 3.7.2 menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan recount teks. Sementara untuk 3.7.3 menjawab soal IC terkait recount teks. Dan 4.7.1 menyusun teks recount, personal experience, pendek dan sederhana, terkait peristiwa atau pengalaman dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks penggunaannya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat melengkapi bagian recount teks yang rumpang dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa atau pengalaman sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan recount teks dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa atau pengalaman sesuai dengan konteks penggunaannya. Setelah itu, kalian juga diharapkan mampu menjawab soal IC terkait recount teks dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa atau pengalaman sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang terakhir, kalian diharapkan dapat menyusun teks recount personal experience pendek dan sederhana terkait peristiwa atau pengalaman dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. At today's meeting, for your information, there will be 4 tasks that you will
will do and we discuss together. Di sebelumnya itu kita tonton dulu videonya. Ciri-ciri dari recount text yaitu menggunakan kalimat past tense, kemudian menggunakan adverb untuk menerangkan waktu dan tempat seperti in Indonesia, spring, and in museum. Kemudian terakhir menggunakan kata hubung dan time connective seperti and, or after that. Tadi di video sudah dijelaskan ada 3 jenis ya, recount text, personal recount, factual recount, sama imaginative recount. Nah, today kita akan bahas lebih fokus ke personal experience atau personal recount. What is the definition of recount text? Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Jadi recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang satu cerita atau satu aktivitas ya, satu kejadian. The social function of recount text is to entertaining or informing the reader, or a text which retells event or experiences in the past. Jadi social functionnya atau fungsi sosial dari recount text itu adalah untuk menghibur atau informing atau memberikan informasi kepada pembaca, atau fungsinya adalah buat teks yang retells, menceritakan kembali kejadian atau peristiwa ataupun pengalaman in the past, di waktu yang lampau. Untuk generic structure of recount text ada orientation. What is orientation? Jadi orientation itu adalah pembuka dari teks recount-nya. Jadi isinya adalah it give the reader the background information needed to understand the text. Jadi isinya adalah background informasi yang dibutuhkan untuk memahami sebuah teks. Ada apa saja? Ada such as who has involved, siapa saja yang terlibat, where it happened, di mana kejadian itu terjadi, and when it happened, dan kapan peristiwa itu terjadi. Itu masuk ke orientation. Untuk menuliskan paragraf selanjutnya, pada recount text harus mengandung events. Apa saja itu? Harus menjelaskan tentang a series of events ordered in a chronological sequence. Jadi harus menceritakan tentang kronologi dari sebuah kejadian, harus diceritakan secara runtut. Dan untuk paragraf yang terakhir, kalau ingin membuat recount text ya, harus disertai dengan reorientation. Reorientation itu berisi a personal comment. Jadi komentarnya si penulis itu personal comment, komentarnya pribadi ya, about event or what happened in the end. Jadi tentang opininya pribadi tentang akhir dari cerita yang disajikan itu. Nah, sedangkan language feature of recount text. Jadi setelah kita mengetahui bagian-bagian dari recount text, sekarang tata bahasanya yang dipakai untuk menyusun recount text adalah menggunakan simple past tense. Kalian sudah memahami ya, karena kita sudah bahas sebelumnya tentang simple past tense di pertemuan sebelum ini ya. Masih ingat kan rumusnya? Ada subjek, verb to, dan juga objek untuk yang verbal. Sedangkan language feature yang kedua, tata bahasa yang kedua dari recount text, itu juga harus menggunakan temporal sequence. Jadi waktu ya, bisa on Saturday atau on Monday, on Sunday, last week, 3 days ago, years ago, ya pokoknya ada temporal, ada waktunya, harus dinyatakan, dicantumkan. Terus pada recount text juga fokus on specific
participant. Jadi partisipannya, orang yang terlibat itu spesifik siapa. Contohnya kadang pengalaman ya, kita kan bicara tentang experience recount text ya, cerita tentang pengalaman. Jadi biasanya yang dipakai partisipannya adalah I itu siapa ya, writer itu sendiri, penulis cerita itu sendiri. Dan yang keempat, untuk tata bahasanya menggunakan conjunction atau kata penghubung seperti then, kemudian before, sebelumnya, after, setelah, and etc. dan lain-lain, kata penghubung. Dan yang terakhir pasti dong using action verb, dipakai kata kerja action ya, tindakan, pakai yang verb juga, when, stayed, played, dan lain-lain. Itu language feature of recount text. Nah, sekarang kita masuk nih ke contoh ya, example of recount text. Saya punya teks di sini judulnya My Unforgettable Experience. Last week I went to the theater. It was the only theater at my town. I had one free ticket to watch the movie. I had no idea about the movie I would like to watch, and I didn't know the schedule of that theater. So that I just wanted to come and see if there was any good movie. I parked up my motorcycle at the parking area and I walked slowly in the hall of the theater. Then I took my ticket on my wallet and go to the information section to ask about how to use the ticket that day. Unfortunately, I missed it. The ticket was already expired 2 days before. I went home and I was very disappointed about that. Nah, ini adalah cerita pengalaman yang unforgettable, yang tidak terlupakan oleh si penulis. Last week, di minggu yang lalu, saya pergi ke teater. Terus di sana hanyalah satu-satunya teater ya di kotaku. Aku punya satu tiket gratis untuk menonton movie, menonton film. Aku nggak punya ide untuk nonton apa, ya, punya schedule-nya apa di bioskop. Sehingga aku hanya ingin datang dan melihat apakah ada film yang bagus di sana. Nah, ini I park. Saya memarkirkan motor saya di parking area parkir, dan saya berjalan slowly, pelan ke hall of theater, ke ruangannya, sinema ya, ruangan bioskopnya. Kemudian aku mengambil tiketku di my wallet, di dompetku, dan pergi ke bagian informasi untuk menanyakan gimana penggunaan tiket itu. Unfortunately, sayangnya aku miss it, aku kehilangan, aku ketinggalan deh, karena tiketnya already expired, sudah kadaluarsa 2 hari yang lalu. Aku pulang dan aku merasa kecewa tentang itu. Lah, ini yang tak terlupakan bagi penulis. Gimana ya untuk menganalisis generic structure dan language feature-nya? Nah, di sini ada contohnya. Tadi di paragraf pertama menceritakan tentang background ya, kapan kejadiannya, last week, siapa yang terlibat, penulis, di mana, nah di theater ya, di sinema, di tempat sinema yang namanya orientation. Sedangkan untuk paragraf selanjutnya ada urutan kejadian. Saya memarkir motor dulu, terus berjalan pelan-pelan ke hall, terus mengambil tiket di dompet, dan pergi ke bagian informasi selanjutnya. Sayangnya tiketnya sudah expired. Nah, ini kan ada urutan kejadian, chronological ya. Jadi dinamakan apa itu? Event. Sedangkan untuk paragraf yang terakhir, I went home and I was very disappointed about it. Aku pulang dengan rasa kecewa. Berarti ini kan opini ya, tentang personal opinion atau personal comment. Dia merasa kecewa perasaannya, berarti masuk ke reorientation. Like that. Nah,
Bagaimana dengan tata bahasanya? Kita kupas satu persatu. Tadi language feature dari recontext adalah using past tense. Kita ambil kalimat yang termasuk simple past tense. Kita comot dari sini. Last week I went to the theater. Ya, ini kita ambil. Kalimat mana lagi? I was ini kan past tense ya, yang nominal sentence. Met home ya. So, lalu I had ini juga past tense. Verb 2 ya, had. Kita ambil dari sini. Sedangkan using temporal sequence-nya yang mana? Waktunya last week. Oke, fokus on specific participant siapa? I, berarti penulis. Using the conjunction, kata penghubungnya apa saja? Ada so that, ada then juga. Ya, ada then di sini. This is task 1. Ini adalah tugas kalian yang pertama adalah please complete the recount text using the words from the list below. Jadi sudah saya sediakan teks recount tapi masih rumpang. Perlu kalian lengkapi dengan kata-kata yang sudah saya sediakan. Ada terrible, ada when, event, unlucky, achieve. Ya, jadi kalian mana sih yang cocok itu kalian taruh di number 1, 2, 3, 4, or 5. I give you 10 minutes to do it. Dan send your answer di grup WA saja ya. Kirim jawabannya di situ. Nanti jawaban yang masuk kita bahas bersama-sama. Saya share ke PPT ini. Kita bahas bersama-sama. Have you finished? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke, good. Saya sudah mendapatkan jawaban ini. Salah satunya kita bahas ya. Nah, ini jawaban dari Novelia Fitriana Pratiwi. Jawabannya, there days ago I went to the traditional market to buy some fruit and vegetables. 3 hari yang lalu saya pergi ke pasar tradisional. Bener ya? Betul ya, when. Setelah itu, in that market, I saw an accident. There was a thief, benar, pencuri. Jadi di sana di pasar itu saya melihat ada kejadian, yaitu seorang pencuri beaten by a lot of people. Ya, nomor 3 jawabannya terrible, benar, sangat kacau kejadiannya. I didn't want to take closer and see. Tidak bisa melihat dengan jarak yang lebih dekat lagi. A few minutes later, police came and took him. Jadi polisi mendatanginya dan mengamankan dia, si pencuri itu. I asked to the fruit seller what had happened actually, and she said that the thief tried to steal someone's wallet. Jadi saya menanyakan ke penjual buah apa yang terjadi. Ternyata ada pencuri yang mencoba mencuri dompetnya seorang. He was unlucky, tapi si pencuri itu unlucky ya, tidak beruntung karena seseorang saw him and shouted loudly, mengetahui dan berteriak dengan kencang. And suddenly, tiba-tiba, some people broke him hardly. Jadi berkerumun. Ada orang berteriak, terus yang lainnya pada berkerumun. Nah, itu. It was a pity event and I hope it will never happen again. Jadi itu adalah kejadian pity yang kasihan gitu ya. Dan saya berharap tidak akan terjadi kembali. Betul, nomor 1 when, nomor 2 thief, nomor 3 terrible, nomor 4 unlucky, and nomor 5 event. Good, Novelia Fitriana Pratiwi. Betul ya. And then task 2, based on text above. Jadi teksnya masih sama. Text 1, please analyze the social function, generic structure, and language feature. Jadi dengan teks yang sama tadi tentang achieve, tentang pencuri, tolong analisis social functionnya apa, generic structure-nya itu mana saja, dan language feature-nya, tata bahasanya. Okay, I give you 20 minutes. Enough, I think.
Seperti biasa, kirimkan jawabannya ke WA Group. Ya, saya tunggu. Nanti salah satu jawaban yang terpilih akan kita bahas bersama-sama. Have you finished? Sudah selesai? Halo? Sudah selesai? Tugas kedua? Sudah. Oke. Excellent. Pinter ya. Iya, ini pembahasannya dari Putri Desi. Ini saya ambilkan jawaban dari Putri Desi Anggraini. Dari social functionnya dulu ya. Kita analisis dari social functionnya dulu. Dia menjawab to entertaining or informing the reader or a text, ya, untuk menghibur atau menginformasikan aja ya ke pembaca tentang kejadian di masa lampau. Sedangkan generis structure-nya, orientation-nya paragraf 1, event-nya paragraf 2, betul. Reorientation-nya berisi komentar ya. Ya, paragraf 3. Language feature-nya using simple past tense, mana saja yang termasuk simple past tense? Oke, 3 days ago I went to traditional, ini ya, thread. Oke, ini menandakan ada simple past tense, dicomot dari sini, diambil. Betul, terus kalimat berikutnya ada I saw an accident there. Oke, using temporal sequence-nya pakai 3 days ago ya. Terus fokus on specific participant. Siapa? Penulis ya. I di sini I, tapi menandakan itu I itu adalah penulis, bukan saya gitu ya. Tapi penulis. I-nya itu adalah writer. Using a conjunction, using action verb. Conjunction-nya ya, action verb-nya when, so, came, as, betul. Good, Putri Desi. And the next task, answer the following question. Jadi ada teks lain dari Recounts, judulnya Sunday the Terrible. Hari Minggu yang terrible. Terrible itu apa ya? Kacau. Ya, apa? Last week, my cousin and I were playing football in front of the house to spend time with us. Ini kalian terjemahkan, kalian pahami. Bisa pakai kamus ya. Open your dictionary untuk mencari jawabannya di sini. There are 5 questions. What is the title of the story about? Judulnya apa sih cerita itu? Number 2, when was happening? Kapan terjadinya peristiwa itu? Number 3, why last week was a terrible day for the author? Kenapa sih minggu yang lalu menjadi hari yang terrible, hari yang kacau, hari yang menyebalkan untuk penulis? Nah, dicari jawabannya di teks. Who is shouting? Siapa yang berteriak? What is said to be the cousin of the author? Apa yang dikatakan sepupunya kepada author? Hanya 5 pertanyaan saja. I give you 10 minutes. Ya. Oke, saya tunggu jawabannya di WA group. Sudah selesai? Sudah terkumpul semua ya ini? Ya, ini jawaban pembahasan dari task 3 Nadia Octavian Imamah. Task 3, number 1. What is the title of the story about? Apa judul dari cerita di atas? Kalau Nadia jawabnya Sunday the Terrible. Betul. What, when was happening? Last week, ya, terjadinya pas minggu yang lalu. Why last week a terrible day? Karena kicking the ball too strong, terlalu menendangnya terlalu kuat sehingga bolanya kick in front the window and broke the window. Ya, tendangannya terlalu kuat sehingga memecahkan jendela. Who is shouting? Siapa yang berteriak? Owner of the house. Siapa pemilik rumahnya? Wah, gitu ya. And what is said to be the cousin of the author? Apa sih yang sepupu katakan ke penulis itu? Ayo lari gitu ya, to run. Ya, next task ini, the last task, task 4 ya. Please make a recount text.
Jadi setelah kalian punya banyak referensi contoh ya dari task 1 sampai task 3, sekarang bikin sendiri, make a recount text, simple recount text. Tentang apa? Your personal experience, tentang peristiwa pengalaman kalian, entah itu pengalaman menyedihkan, pengalaman apa yang menyenangkan, ya itu buatlah ya minimal 3 paragraf, harus ada orientationnya, harus ada eventnya, dan juga reorientationnya. I give you berapa ya, 30 minutes ya. Ini saya ambilkan lagi salah satu jawaban dari teman kalian ya, Putri Desi Anggra ini. Dia bercerita tentang my experience on vacation to Trenggalek. Orientationnya ada menunjukkan tentang itu ya, siapa yang terlibat, ada me, my family, father, mother, betul. Kejadiannya di Trenggalek on Sunday, kapan, di Oktober, bulan Oktober, betul. And eventnya, I am very happy because it has been a long time since I went on vacation. Ya. Good. Reorientationnya, then after the few hours, ini tulisannya salah ya, after ya harusnya. Beautiful pretty beach and our vacation was not attractive ya, suka ya. Thank you. Sudah selesai, kita bahas satu persatu. Setelah kita bahas bersama task 1, task 2, task 3, and task 4, ya. Any question about the material? Do you still confused? Maybe any question? Yang belum paham bisa bertanya. Ayo. Do you understand? Sudah paham? Yes. Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, setelah itu kita refleksikan ya. Kita simpulkan apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini. Oke. Apa sih fungsi sosial? What is the social function of text? Fungsinya apa sih, tadi kita membahas tentang recount text itu? Ada yang tahu? Ceritakan kejadian di masa lampau. Betul ya, kejadian. Kita fokusnya tentang pengalaman ya, kejadian, peristiwa pengalaman kita pribadi ya, personal experience. Good. And what is the generic structure? Tadi recount text ada 3 ya jenis strukturnya. Apa saja sih? Orientation, yes. Orientation, And then apa paragraf selanjutnya? Orientation, reorientation, terus Apa events, ya kan? sing tengah lali, Bu. Orientation, event, Orientation, and orientation. Orientation, event, reorientation. orientation. Ya, coba diulang. What is the generic structure of recount text? Orientation. Terus Orientation, event, event, reorientation. reorientation. Betul. And language feature-nya, unsur kebahasaannya di recount text itu pakai apa aja? Tensisnya? Pakai simple past tense, pakai action, Past tense. pakai action verb ya, yang bentuk kedua. Betul. Ada conjunction, ada kata penghubungnya juga. Adverb of time ya, keterangan waktunya, kapan itu last week or last Sunday gitu ya. Oke, good. Ya, for your information, to next meeting, untuk pertemuan selanjutnya adalah kalian persiapkan ya, kalian pahami benar-benar tentang materi ini, karena di pertemuan selanjutnya kita akan ada tugas yang lain
ya, yang masih berhubungan dengan recount text. Ya, jadi yang belum paham silakan baca lagi, cari referensi yang lain. Karena persiapan untuk tugas-tugas selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Tetap bab recount text. Oke, saya akhiri ya, tapi kita berdoa dulu. Doa, let's pray together. Finish? Okay, thank you for today. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Ya, jaga kesehatan ya. Yeah.